warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Para jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah siang hari ini kita bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat zuhur secara berjamaah. Kemudian dilanjut dengan ta'lim, mempelajari ilmu agama. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari siang hari ini jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita dari apa yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang sebab bolehnya orang bertayamum. Jadi bertayamum itu ibadah yang tidak bisa dilakukan kecuali kalau ada sebabnya. Itu yang kemarin kita bahas, bahwa sebab tayamum itu ada 3. Pertama, airnya tidak ada. Yang kedua, karena sebab sakit. Yang ketiga, airnya ada tapi hanya cukup untuk menghidupi atau nyawa makhluk yang dihormati dalam pandangan syariat. Salah satu makna air tidak ada adalah airnya ada tapi jaraknya jauh. Kemarin kita singgung tuh bahwa jarak jauh itu adalah 1,5 mil lebih. Jadi kalau ada air yang itu berada lebih dari jarak 1,5 mil atau kira-kira 3 km, maka tidak ada kewajiban untuk menggapai air tersebut. Tapi kalau dia mau menggapai air tersebut, ya sah-sah saja, boleh. Tapi jaraknya itu sudah masuk dalam kategori jarak jauh begitu. Atau airnya ada tapi memang tidak terjangkau karena berada di tempat yang membahayakan. Untuk menggapai air tersebut ada binatang buas misalnya. Atau airnya ada tapi adanya di rumah orang PKI misalnya begitu. Kemarin kita bahas gitu. Jadi itu kan membahayakan. Maka boleh kemudian orang bertayamum. Nah, kemarin kita juga tentukan bahwa untuk menentukan bahwa air tidak ada itu mesti dicari. Pencariannya itu sekitar 300 hasta. 300 hasta depan, belakang, kiri, kanan. 300 hasta itu kira-kira 160 meter ya, sekitar itu. Kalau udah mencari depan, belakang, kiri, kanan seukuran 300 hasta nggak ada, berarti emang airnya nggak ada begitu. Atau nggak perlu mencari untuk memastikan air tidak ada. Kata ulama, cukup dengan informasi dari orang muslim yang adil. Orang muslim adil itu orang muslim yang taat, sholat 5 waktu rajin, puasa Ramadan dikerjakan, zakat dia bayar, haji juga dikerjakan. Dia bilang, udah nggak usah nyari air kagak ada. Itu informasi orang alim itu cukup. Informasi orang muslim yang adil, yang soleh, cukup untuk jadi pengguguran kewajiban nyari air gitu. Beda kalau yang ngasih tahu muslimnya tidak adil, dalam arti sering meninggalkan kewajiban sholat, pernah ketahuan nipu, pernah ketahuan bohong, apalagi pernah ketangkep korupsi. Nah gitu, dia ngasih tahu air mah kagak ada tayamum, ya itu nggak boleh gitu.
Kemudian sebab yang kedua sakit, yaitu sakit yang kalau dia pakai air nyawanya terancam atau anggota tubuhnya terancam atau anggota tubuhnya mengalami disfungsi organ, atau kalau dia sakit, sakitnya makin lama, sakitnya makin parah atau sembuhnya makin lama. Nah, kemudian yang ketiga sebab orang boleh tayamum, yaitu airnya cukup ada tapi hanya cukup untuk minum orang atau makhluk yang terhormat, artinya makhluk yang dihormati oleh syariat. Kemarin kita bilang tuh ada 5 makhluk yang tidak punya kehormatan dalam syariat. Artinya ibadah kita mestinya didahulukan daripada memperdulikan 5 makhluk ini. 5 makhluk yang tidak punya kehormatan. Yang pertama babi, yang kedua anjing gila. Anjing gila, bukan anjing maklub. Anjing maklub tuh anjing piaraan. Anjing gila tuh anjing yang menerkam orang. Anjing kalau bahasa Arabnya al-kalbul aqub. Anjing yang menerkam orang, anjing yang tidak terkontrol. Tapi kalau anjing yang mu'allam, anjing yang dikontrol, yang bisa dipiara atau bahkan dilatih, itu punya kehormatan tuh. Artinya boleh kita ada air cukup cuman buat minum anjing, tapi kita nggak bisa wudhu, maka boleh ngasih minum anjing, kita tayamum karena dia makhluk terhormat. Tapi kalau anjing gila gitu, belum nemu sih saya juga anjing gila kayak gimana modelnya gitu. Tapi namanya al-kalbul aqur. Jadi pertama babi, yang kedua al-kalbul aqur, yang ketiga tarikus sholah, orang yang kagak sholat, yang meninggalkan sholat dan meninggalkannya sebab tidak meyakini kewajiban sholat, itu nggak punya kehormatan tuh. Itu daripada kita kasih minum dia hidup, mendingan kita sholat pakai wudhu, biarin dia kagak minum mati. Begitu bahasa kasar begitu. Jadi itu orang yang ninggalin sholat karena sebab tidak meyakini kewajiban sholat. Secara umum orang ini kan murtad sebenarnya, kan ya. Kemudian yang kelima, yang keempat kafir harbi, yang kelima orang murtad. Yang keempat kafir harbi. Kafir harbi itu kafir kerok begitu, kafir yang ngajakin perang. Tapi kalau orang non muslim di sekeliling kita ini namanya kafir zimmi. Kafir dia tapi zimmi. Zimmi itu yang punya ikatan zimmah. Zimmah itu tanggungan penjagaan. Siapa yang punya tanggungan penjagaan? Ya muslim kita. Jadi mayoritas muslim punya tanggung jawab untuk menjaga kehormatan kafir yang zimmi itu, baik kehormatan dirinya, kehormatan keluarganya, kehormatan darahnya, termasuk kehormatan hartanya. Itu namanya kafir zimmi. Jadi orang Islam tuh kalau dia mayoritas mengayomi, kalau dia minoritas dia bisa jaga diri. Muslim begitu. Maka ketika ada orang non muslim di sekelilingnya itu dia punya kehormatan. Maka kehormatan yang dimaksud itu sama sebagaimana apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad. Orang muslim tidak sempurna imannya kalau tidur dalam keadaan kenyang tapi tetangganya kelaparan. Termasuk yang disebut situ adalah kafir yang zimmi itu. Karena zimmi itu hakikat dalam hukum sosial dia sama seperti orang muslim. Begitu, mesti dijaga. Itu 5 orang yang tidak punya kehormatan. Artinya kalau kita punya air sambil bawa burungnya lumayan banyak, dibawa pakai gerobak ada 15 kandang begitu misalnya. Itu air cukup buat minum burung doang, kita nggak bisa wudhu, ya udah tayamum boleh. Karena burung punya kehormatan. Hatta kalaupun monyet juga kan punya kehormatan. Yang nggak punya kehormatan tuh 5 nih. Artinya kehormatannya tuh tidak lebih penting daripada ibadah kita. Lebih baik mengutamakan ibadah dibanding menjaga 5 makhluk yang tadi. Nah, kalau sudah terketemu nih sebab orang boleh bertayamum. Dengan apakah orang boleh bertayamum? Kata Allah kan fatayammamu sa'idan thayyibah.
Fatayammamu, bertayamumlah kalian dengan sa'idan thayyibah, dengan sa'id yang thayyibah, sa'id yang baik. Sa'idan itu diartikan khususnya wabil madhab Imam Syafi'i, sa'idan itu artinya tanah, debu, at-turabu tahir, debu yang ada di tanah. Karena itu dalam madhab Imam Syafi'i tidak sah bertayamum dengan dinding, tidak sah bertayamum dengan tembok, enggak sah bertayamum dengan batu. Karena kalimat sa'idan thayyibah itu artinya tanah, tanah yang punya butiran debu dan dia suci. Tapi jadi kalau tanah ada butiran debu tapi dulunya tempat gupakan babi, itu juga enggak suci tuh. Itu tanahnya kotor, nyampur sama kotoran sapi misalnya, nyampur sama kotoran kambing, jadi tanah yang suci, sa'idan thayyibah. Karena ada satu riwayat yang disebutkan dalam banyak kitab fikih, satu waktu sahabat Ibnu Umar, ada sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah melakukan perjalanan dengan beberapa sahabat yang lain, sampai pada satu tempat dia berhenti karena hujan lebat. Famutiru, mereka dihujani dengan hujan yang lebat. Setelah hujan selesai gitu, itu kan tanahnya lumpur. Datang waktu sholat nggak punya air, sekelilingnya lumpur semua karena hujannya lebat. Ketika datang waktu sholat nggak punya air, maka bertayamum pun sulit, karena tayamum dengan tanah berlumpur itu kan sulit, nggak bisa. Lalu Sayyidina Ibnu Umar bilang sama sahabat yang lain, itu lempungnya tempelin ke sarjihi. Sar itu pelana kuda, orang lagi pada naik kuda, naik onta tuh kan ada pelananya. Itu lumpur ambil sekepel dua kepel, tempelin di pelana kuda gitu. Nanti tungguin kira-kira kering, tayamum pakai lempung yang tadi ditempel, kan kering. Nah, ini yang dipahami oleh Imam Asy-Syafi'i bahwa ternyata kalaupun tidak ada tanah, maka kita bikin kemungkinan ada tanah. Bagaimana kemungkinan tanah? Yaitu lumpur yang masih kering, basah, tempelin aja ke tembok. Nanti kan lama-lama kering, ketika udah kering ada tanahnya. Begitu. Jadi kalau seandainya sa'idan thayyibah diartikan seluruh permukaan bumi, maka nggak perlu nunggu pakai lempung, langsung aja ditayamum di baju temennya, kan begitu. Tapi enggak. Jadi tayamumnya tuh bikin kemungkinan adanya debu. Dari mana? Dari lempung. Berarti kalau kita di tembok, apalagi di kendaraan, itu kalau memakai mazhabnya Imam Syafi'i itu agak sulit. Karena kalimat sa'idan thayyibah itu ta'abbudi, ritual, dan diartikan sebagai tanah. Makanya kalau kita sempat perhatiin dulu, kita punya orang tua itu pada nyimpen tanah setoples di rumah. Iya, banyak tuh. Jadi orang tua kita dulu nyimpen tanah di toples. Selain tanah di toples tuh kadang-kadang juga nyimpen batu di kamar mandi, batu koral kan gitu. Itu ada tuh. Itu karena dulu memang karena satu pakem gitu ya, gurunya belum bervariasi, gurunya masih pakai kitab kuning yang sama. Itu toples yang isinya tanah itu untuk tayamum. Satu waktu nanti nggak ketemu air, di rumah mati lampu, sumurnya kering misalnya, itu bisa tuh tinggal digelar aja, digelar seukuran dia punya keluarga. Kemudian lihat aja, habis itu debunya dibuang. Tangan toplesnya kan banyak, karena debu yang udah dipakai itu kan jadi mustamal. Nah itu dibuang begitu. Nanti kapan waktu main kemana lagi, ngumpulin lagi debu begitu. Jadi sebagai bentuk agar memenuhi standar sa'idan thayyibah gitu. Kemudian ini kata mazhab Imam Asy-Syafi'i. Tapi kalau kata mazhab ulama yang lain, katakanlah mazhab Imam Malik dan juga mazhab Imam Abi Hanifah, sa'idan itu diartikan kullu ma sa'ada minal ardi. Setiap sesuatu yang naik dari permukaan bumi itu namanya sa'idan. Jadi sa'idan itu adalah sesuatu yang awalnya di atas muka bumi, lalu kemudian dia sa'ada, terbang, ketiup angin, ketendang dan seterusnya,
lalu kemudian dia nempel di permukaan benda lain. Jadi seluruh permukaan yang itu benda asasnya nempel di atas tanah itu masuk dalam kategori sa'idan. Ini meja nempel nih ke atas tanah, maka permukaannya juga bagian dari sa'idan. Itu tembok nempel di tanah, maka dia bagian sa'idan. Itu dinding juga bagian daripada sa'idan. Cuman sa'idan yang dimaksud oleh Imam Malik dan juga Imam Abi Hanifah, walaupun maknanya adalah seluruh permukaan yang ada di atas bumi, tapi disyaratkan juga harus ada kemungkinan debu. Jadi harus ada kemungkinannya. Maka kalau benda itu bersih, tidak punya ada kemungkinan debu, ya nggak boleh kita tayamum di situ. Artinya kalau temboknya bersih, dibersihin tiap hari, disapu tiap hari, kemungkinan debunya kan hilang. Maka permukaan yang dikatakan sa'idan dalam mazhab Imam Malik itu permukaan yang terbuka. Yang terbuka dalam arti dia punya kemungkinan adanya debu yang naik dari tanah menempel di dinding tersebut. Maka kalau tidak ada kemungkinan seperti itu, ya nggak juga bisa tayamum begitu. Jadi orang tuh boleh bertayamum dengan punggung baju temannya, karena itu juga bagian daripada sa'idan, permukaan yang menempel di atas bumi kan begitu. Cuma dengan catatan memang bajunya itu terbuka, tidak artinya punya ruang yang membuat dia kemungkinan debu nempel di situ. Maka itu perbedaan ulama tentang sa'idan begitu. Makanya kalau mazhab Imam Syafi'i ini, ya memang tayamum itu harus di atas tanah gitu. Karena kan kita juga tidak pernah mendapati riwayat bahwa Nabi Muhammad itu bertayamum di dinding tembok rumahnya, nggak pernah. Nggak ada kan riwayatnya gitu. Nabi Muhammad pun tidak pernah diriwayatkan dia bertayamum dengan pelana kudanya yang bersih, nggak ada gitu. Makanya kalimat sa'idan thayyibah itu diartikan secara bahasa bahwa dia adalah tanah. Dan Imam Syafi'i itu bukan cuma ulama fikih, tapi dia juga ulama bahasa. Perkataannya itu dirujuk sebagai dalil bahasa Arab. Jadi kalau mau cari bahasa ini artinya apa, Imam Syafi'i itu perkataannya itu jadi petunjuk, jadi dalil gitu. Karena dia juga termasuk ulama fikih yang ahli secara bahasa. Jadi itu soal sa'idan thayyibah. Maka kalau di pesawat tuh agak sulit sebenarnya, karena dinding pesawat tuh terlalu bersih untuk dikatakan ada kemungkinan debunya. Maka kalau di pesawat tuh yang paling baik ya berwudu dengan air. Dengan air ya kan, berwudu dengan air tuh kan tidak mesti dengan air yang banyak. Air dalam berwudu itu dibutuhkan secukup untuk membasuh anggota tubuh yang wajib. Yang wajib itu muka, tangan, pala, kaki, 4 anggota tubuh doang. Muka, tangan sampai siku, kemudian kepala seusapnya saja, kaki sampai mata kaki. Nah, maka bisa kita siasati dengan apa yang namanya tuh botol spray. Jadi kita bawa botol spray, masukin air ke situ, airnya air mutlak. Jangan pakai air air aqua, air mineral. Saya khawatir air mineral ini bukan air mutlak, karena udah masuk pabrik. Kalau udah masuk pabrik ini kan campur ini campur itu kan begitu. Maka air mutlak, air sumur, bawa dari rumah, masukin botol spray. Botol spray apa aja? Botol spray yang orang buat mandiin burung juga boleh kan begitu, nggak ada masalah. Atau kalau kita di pesawat yang kecil lah, seukuran parfum. Jadi ketika datang waktu sholat ingin berwudu, ya tinggal wudu. Ini botol spray disemprotkan ke muka kita, semprot seukuran butiran-butiran air itu pecah kemudian mengalir, itu sudah cukup untuk dikatakan ghusl. Faksilu, usap, basuhlah. Ghusl itu secara bahasa artinya sayalanul ma, mengalirkan air.
Maka kalau butiran semprotan botol spray itu pecah kemudian mengalir, itu sudah cukup untuk dikatakan gosong, tinggal diratain gitu. Tangan juga begitu. Jadi ini tidak ada akhirnya tidak kemudian kita mencari-cari alasan untuk bertayamum padahal kita bukan orang yang boleh bertayamum. Kan ya? Dari pesawat kan seukuran 300 hasta kan nggak ada pesawat panjangnya 300 hasta kan gitu. Jadi dari depan ke belakang tuh nggak nyampe 300 hasta. Ada kira-kira 150 meter tuh ada kira-kira. Cuman kan itu kemungkinan airnya ada. Atau kalau memang kita tidak tidak bawa botol spray, ya kita bisa memakai air yang ada di toilet. Jadi berwudu sebagaimana biasa. Kalau di pesawat memang dalam mazhab Syafi'i masalahnya bukan cuma wudu, tapi masalahnya sholat juga bermasalah. Karena dalam mazhab Syafi'i sholat wajib tidak boleh dikerjakan dalam keadaan duduk di atas kendaraan. Sholat wajib harus di atas tanah menghadap ke kiblat. Orang boleh sholat nggak ngadep kiblat itu cuma dua. Pertama sholat sunnah orang lagi di perjalanan. Yang kedua sholat dalam keadaan peperangan. Selain itu sholat ngadep kiblat, sujud nempel tanah. Dulu Nabi Muhammad sholat di atas kendaraan. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, salat Nabi Muhammad di atas kendaraan, fa idza aradal faridah, tapi kalau Nabi Muhammad pengen salat fardu, nazala wastaqbalal kiblah. Nabi Muhammad turun kemudian ngadep kiblat. Padahal salat di atas kendaraan, tapi kalau mau salat fardu beliau turun ngadep kiblat. Makanya yang tadi salat di atas kendaraan itu diartikan oleh ulama itu salat sunnah tuh. Jadi sholat sunnah boleh di atas kendaraan, begitu. Ngadep kiblat, nggak apa-apa nggak ngadep kiblat, tapi usahaan ketika takbiratul ihramnya ngadep kiblat. Selain itu, haitsu tawajjahat rahilatuh, kemanapun kendaraannya menghadap. Tapi sholat sunnah, kalau sholat fardu enggak. Makanya yang mungkin terjadi di pesawat itu dalam pandangan mazhab Syafi'i itu namanya sholat lihurmatil waqti. Sholat untuk menghormati waktu saja. Kenapa? Karena secara taharah mungkin dia tidak bertaharah. Kalaupun taharahnya benar, sholat fardu di atas kendaraan dalam keadaan duduk itu tidak diperkenankan dalam mazhab Imam Syafi'i. Ia diperkenankannya hanya cukup untuk sholat lihurmatil waqti. Artinya nanti ketika dia sampai lokasi di mana waktunya cukup, tempatnya juga baik, dia ulang sholat yang tadi di pesawat. Sebagaimana jemaah haji kita zaman dulu tuh nyampe Jeddah, nyampe Madinah, dia qodok sholat yang di pesawat. Karena dulu mutawifnya, pembimbingnya semuanya sama. Kalau sekarang travelnya banyak, bervariasi, mutawifnya beda-beda, jadi ilmunya macam-macam. Nah gitu. Memang dalam pandangan mazhab selain Syafi'i boleh orang sholat di atas pesawat, sholatnya sah. Kata mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuan. Ya mampunya di atas pesawat duduk kan gitu. Nah, tapi kata Imam Syafi'i ini sholatnya sah, tapi tidak menggugurkan kewajiban. Itu hanya menggugurkan dosa. Datang waktu sholat dia kagak sholat kan dosa, tapi dia kagak bisa wudu. Atau bisa wudu cuman sujudnya kagak nempel tanah, padahal dia orang yang mampu berdiri, dia gak berdiri. Maka namanya sholat lihurmatil waqti. Nyampe lokasi dia qodok lagi sholat yang tadi di pesawat, begitu. Makanya itu yang paling enak kalau umroh atau haji, berangkatnya tuh jadwal pesawatnya tuh malam ya. Berangkatnya ba'da isya jam 8 malam. Itu kan perjalanan 9 jam, kira-kira nyampe jam 3 pagi. Jam 3 pagi itu waktu Indonesia, di Saudi masih jam 12 malam tuh gitu. Jadi nggak ada waktu sholat yang kelewat tuh. Enak tuh kan gitu. Yang jadi masalah kan kalau berangkatnya
pagi kan begitu. Ada waktu zuhur dan asar yang jadi waktu sholat yang dilewati. Jadi itu kalau terkait dengan as-sa'idan, makna kalimat sa'id begitu. Kalau sudah orang boleh bertayamum sebab 3 sebabnya sudah terpenuhi, kemudian ada sa'idnya, bagaimana teknis bertayamum? Kata Nabi Muhammad, dorbatani, tayamum 2 kali tepukan. Tepukan yang pertama dorbatun lil wajhi, tepukan pertama untuk muka, tepukan yang kedua untuk lil yadaini ilal mirfaqaini, untuk kedua tangan sampai siku. Nah, jadi tayamum itu cuman 2 anggota tubuh, muka dan tangan, dan nggak ada kumur-kumur, nggak ada usap kepala juga nggak ada, ngusap kuping juga nggak ada, jadi cuman 2 doang. Nah tepukannya 2 kali. Tepukannya dua kali. Sekali tepuk untuk muka. Sebenarnya sekali tepuk juga boleh, karena satu riwayat mengatakan Nabi Muhammad tayamum sekali tepuk. Cuman 1 tepuk rasanya kurang. Jadi kalau 1 tepukan aja begitu. Tepukan itu maksudnya apa sih namanya? Ngambil tanah. Itu sekali itu kurang. Debunya habis buat muka, maka tepuk sekali lagi buat kedua tangan. Nah, dari hadis ini kemudian muncul yang namanya rukun tayamum. Berarti rukun tayamum itu ada 4. Pertama niat. Niatnya tuh sejak nepuk itu. Jadi sejak nepuk itu dia mulai niat, sambil niat ketika awal pertama kali usapan ke muka. Jadi niatnya tayamum, niatnya nawaitu tayammuma listibahati sholati lillahi ta'ala. Atau niatnya saya nih bahasa Indonesia, saya niat tayamum biar boleh sholat, beres. Saya niat tayamum biar boleh sholat, tambahin fardhon lillahi ta'ala. Jadi ketika nepuk tuh sambil dalam hati sambil niat, kemudian niatnya sekalian dibarengin dengan usapan muka begitu. Nah kalau ngusap muka lagi tayamum itu ada 2 teknisnya. Yang pertama modelnya bisa atas bawah, kanan di atas kiri di bawah. Jadi ketika ditepuk kemudian sambil niat, sambil pertama nempel niat dalam hati, saya niat tayamum untuk boleh sholat, diputar gitu. Atau boleh sebagaimana biasa 1 kali tepuk kemudian ya kayak biasa seperti ini, di luar kemudian dalamnya. Nah, itu teknis untuk muka. Jadi begini bisa, jadi begini itu. Ini yang penting kan seluruh lebar tangan ini mencakup seluruh bagian muka gitu. Jadi yang pertama seperti ini begitu. Yang kedua seperti biasa. Itu yang pertama. Rukun kedua, jatuhnya rukun kedua. Rukun pertama niat, yang kedua usap muka, yang ketiga usap tangan sampai siku. Nah, usap tangan ini ada beberapa mazhab yang mengatakan usapan tangan itu cukup sampai pergelangan saja. Ini mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali. Jadi kalau ketemu ada ustadz yang ngajarin tayamum tangan cukup sampai pergelangan saja, itu Hambali begitu. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i itu tangan sampai siku. Kenapa tangan sampai siku? Ulama yang mengatakan cukup pergelangan saja, Hambali ini mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, karena berpatokan pada ayat Al-Quran tentang tayamum itu Allah mengatakan fatayammamu sa'idan thayyiba wamsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Usaplah muka kalian dan tangan kalian. Kalimat Allah cuma begitu doang. Wa aydikum dan tangan-tangan kalian. Yadun atau tangan itu dalam bahasa Arab tuh maksudnya jari jemari sampai pergelangan, itu namanya yadun. Makanya dalam ayat lain Allah mengatakan as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, potong tangannya. Tangan yang dimaksud dipotong itu cuma segini doang, pergelangan, nggak sampai siku.
Jadi memang kalimat yadun dalam bahasa Arab tuh cuman. Makanya ketika Allah mengatakan wamsahu bi aidikum, usap tangan kalian, ya berarti cuman segini doang. Emang teks Al-Qur'annya bilang begitu. Tapi kalau mazhab Syafi'i, teks Al-Qur'annya benar bilang sampai yadun. Tapi memahami ayat tayamum itu seperti memahami ayat wudu. Karena tayamum berada di bawah posisi, kalau posisi surat Al-Maidah Allah habis jelasin ayat wudu kan habis itu tayamum. Ada keterikatan tanasubul ayat. Maka kalimat yadun di sini adalah kalimat yang mutlak. Butuh penjelasan dengan item yang sama dalam toharoh, yang paling dekat yaitu wudu di atas. Dan Allah ketika ngomongin wudu, gimana ayatnya, faksilu wujuhakum wa aidiyakum ilal marafiq, sampai siku. Makanya kalimat tu aidiyakum dalam ayat tayamum itu ditafsir, bukan ditafsir, ditafsiri lagi ayatnya bahwa aidikum di sini maksudnya sampai siku, sebagaimana item toharoh yang sama dan yang paling dekat adalah wudu di atasnya. Makanya ayatnya dipahami sebagaimana ayat wudu tangannya sampai siku gitu. Dan itu juga terjadi, artinya bukan cuma dari sisi tanasubul ayat, tapi dari sisi riwayat yang didapatkan oleh ulama. Beberapa sahabat termasuk Nabi Muhammad teriwayat bahwa beliau, termasuk riwayat yang tadi itu riwayat Imam Daruqutni, bahwa 2 kali tepukan, 1 tepukan untuk muka, 1 tepukan untuk tangan sampai siku, bahasanya begitu. Wa darbatun lil yadaini ilal mirfaqaini, sampai siku. Makanya usapan tangan itu sampai siku. Kita contohin begini nih. Jadi kalau tangan sampai kalau tangan sampai pergelangan gampang, cuman begini aja, begini kemudian begini, udah gesek. Tapi kalau tangan sampai siku, sebenarnya kan yang penting debu tanah tuh merata gitu. Jadi debu tanah tuh merata. Diambil sampai 5 kali tepukan juga nggak apa-apa. Cuman makruh hukumnya. Ini 1 kali tepuk sini doang, tepuk lagi sini begitu. Kayak ngebedakin gitu. Itu sah-sah aja sebenarnya. Cuman kan tidak sesuai dengan sunnahnya. Sunnahnya tuh 1 tepuk untuk 2 tangan. Gimana biar 1 tepuk bisa buat tangan? Ini 1 tepuk nih, tangan kanan ngusap tangan kiri. Bagaimana caranya? Nah, ini bagian dalam telapak tangan dibagi 2. Dibagi 3. Ini 1, 2, 3. Bagian 1 ini mengusap bagian luar. 1 bagian luar. Kemudian bagian dalam diusap oleh bagian yang kedua, bagian bawah. Nah, sampai kemudian jempol mengusap bagian jempol. Begitu. Nah, barulah kemudian disempurnakan seperti itu. Jadi ada 3 bagian, 1, 2, 3. Ini bagian pertama nih mengusap bagian luar, bagian kedua ini mengusap bagian dalam, ini bagian jempol mengusap jempol, begitu. Itu kan untuk menyesuaikan dengan sabda Nabi, 1 kali tepukan 1 muka, 1 kali tepukan buat 2 tangan. Gimana biar 1 tepukan buat 2 tangan, ya begitu. Tapi kalau mau 15 kali tepukan buat 1 tangan juga boleh, nggak apa-apa. Karena kan syaratnya debunya merata. Jadi sekali tepok, 1 tepok, begitu lagi kayak bedak, nggak apa-apa juga begitu. Ya, namanya juga pemula kan begitu. Tapi kalau ngikutin apa yang disebutkan oleh Nabi, 1 tepukan itu muka, jadi cukup 1 kali. Dikeprek-keprek apa enggak Ustaz? Kalau kita sekiranya pas nepuk itu ada batu-batuan kecil yang mungkin bisa melukai, itu dikeprek. Jadi sunnah keprek-keprek itu bukan sunnah. Maksudnya bukan keharusan. Itu kesunahan dengan catatan khawatir ada batu-batu kecil yang melukai muka. Tapi kalau tidak ada kemungkinan itu, kita tayamumnya di pasir yang halus misalnya. Ya, maka tidak perlu keprek-keprek. Kalau dikeprek-keprek malah habis debunya kan begitu. Maka itu sunnah di
tepuk-tepuk seperti itu. Jadi itu dia teknis bertayamum untuk menyesuaikan dengan apa yang disebutkan oleh Nabi. Maka rukun yang keempat adalah tertib. Jadi rukun pertama niat, kedua usap muka, yang ketiga usap tangan sampai siku, yang keempat tertib. Tertib itu maksudnya urutannya ya muka dulu, jangan kebalikannya. Jadi urutannya sesuai dengan urutan hadis. Pertama niat, yang kedua muka, yang ketiga tangan sampai siku, yang keempat tertib. Dan tertib ini yang saya tahu, ini tertib adalah rukun yang semua ulama sepakat. Yang saya tahu bahwa semua ulama sepakat soal rukun tertib kecuali Imam Abi Hanifah. Imam Abi Hanifah tidak mensyaratkan tertib. Artinya dia mau usap tangan duluan boleh, nggak ada masalah, karena tidak ada rukun tertib. Tapi kalau jumhur ulama yang lain termasuk Syafi'i, tertib itu jadi rukun. Jadi usapnya tuh muka dulu, habis itu baru tangan, begitu. Apa yang membatalkan tayamum? Seluruh yang membatalkan wudu dia membatalkan tayamum. Jadi seluruh yang batalin wudu, dari mulai buang air kecil, buang air besar, kentut, tidur, hilang akal, menyentuh kemaluan, bersentuhan dengan lawan jenis, itu membatalkan tayamum. Dan juga yang membatalkan tayamum adalah adanya air di dalam waktu sholat bagi orang mukim. Jadi kan orang tayamum ini nggak mesti musafir, orang mukim juga punya kemungkinan dia boleh bertayamum. Nah, antara mukim dengan musafir dibedakan nih. Kalau dia adalah orang musafir, habis sholat air ketemu, maka sholatnya sah karena dia musafir. Kemungkinan ketiadaan airnya lebih tinggi daripada mukim. Tapi kalau mukim habis sholat air ada, maka sholat yang tadi mesti diulang sesuai dengan waktunya. Artinya kalau waktunya masih ada. Tapi kalau air itu muncul setelah waktunya lewat, begitu. Setelah waktunya lewat, itu yang disepakati tidak perlu diulang. Ini kalau airnya ada, masih ada waktunya sholat, begitu. Maka itu yang jadi perdebatan tuh kalau lagi sholat airnya ada, apa dia terusin, apa dia batalin, begitu. Ya kalau kata ulama yang banyak dipakai dalam mazhab Imam Syafi'i, tergantung dia mukim apa musafir. Kalau dia mukim dia batalin sholatnya, dia wudu dia sholat lagi. Tapi kalau dia musafir dia terusin aja, begitu. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Kalau mau ditanyain silahkan. Kalau nggak ada nggak apa, silahkan. Ada nggak? Soal bertayamum udah jelas, alhamdulillah. Balik ke air mutlak tadi. Kalau dari kemasan itu kita ada seperti itu ya? Kan memang ada beberapa definisi air mutlak. Definisi yang disepakati bahwa ini air mutlak adalah air yang muncul dari bumi atau turun dari langit tanpa ada ikatan sifat apapun. Artinya memang begitu Allah ciptakan air tersebut, begitu. Turun dari langit ya begitu, keluar dari air ya begitu, begitu. Itu definisi yang semua ulama sepakat. Nah, tapi ada definisi air mutlak yang itu jadi perdebatan, yaitu air yang seluruh orang itu nyebut bahwa itu air mutlak, walaupun mungkin sebelumnya ada campuran dan seterusnya. Kayak semacam air yang ada di PAM itu sekarang tuh kan ya, orang nyebutnya air begitu. Tapi untuk dikatakan mutlak tuh ada beberapa sifat yang tidak terpenuhi karena sudah tercampur. Tapi pun mencari air yang lebih bersih daripada air ini di kota tuh kagak ada. Ya emang air itu doang itu. Maka selama airnya masih air, namanya belum berubah, itu memenuhi standar mutlak dengan level tertentu gitu. Walaupun bukan level yang disepakati, tapi itu definisi air mutlak yang cukup untuk
kemaslahatan orang-orang di satu tempat. Tapi kalau kita bilang ini bukan air mutlak, ini itu kan nyusahin orang. Jadi orang kota tuh kudu pada ke Bogor dulu kan gitu. Paling deket Cilengsi lah sini kan. Itu kan repot ya. Repot. Maka bagi orang kota yang punya sumber air mutlak begitu, maka untuk ibadah dia pakai air mutlak yang benar-benar mutlak dari sumur. Tapi kalau dia tidak punya sumber yang lain, ya pakailah yang ada di pump itu. Selama memang airnya masih disebut sebagai air, namanya masih nama air begitu, belum berubah. Begitu. Hah? Oke? Ada lagi? Kalau kita berwudu kita menggunakan spons atau kanibol ya. Bisa nggak? Kan wudu itu ada 4 anggota tubuh nih. Pertama muka, tangan, pala, kaki. Muka, tangan sama kaki itu mengalirkan airnya namanya ghusl. Ghusl itu mengalirkan air. Kalau menggosok dengan spoon itu namanya bukan mengalirkan air. Tapi kalau ngemeres spoonnya diperes air yang ngalir, itu cukup tuh namanya ghusl. Tapi kalau digosok pakai spoon namanya bukan ghusl itu. Itu namanya mengusap. Mengusap tuh cukup hanya untuk dipala. Jadi 4 anggota nih, muka, tangan sama kaki itu wajib dighusl. Ghusl itu wajib mengalirkan air. Jadi airnya biarin ngalir di atas anggota tubuh. Maka cara-cara yang membuat air mengalir di anggota tubuh itu sah. Tapi kalau cara itu justru tidak membuat air mengalir, kayak orang pakai tisu basah gitu, itu kan nggak mengalir, itu nggak bisa. Iya basah sih basah, cuman basahnya bukan dialirin gitu, tapi ditempelin pakai tisu kan begitu. Jadi kalau sponsnya digesek itu bukan ghusl namanya. Tapi kalau sponnya diperes kemudian airnya keluar dengan catatan sponnya bersih, jadi nggak bawa apa-apa begitu, nggak apalagi bawa najis, itu ghusl cukup gitu. Tapi kalau kepala kan nggak digosel, kepala itu cukup diusap. Jadi dengan benda apapun yang basah, ada daun basah tepok sah, spons basah tepok sah, tisu nih tisu kering kita basahin tepok juga sah. Jangan tisu basah dari pabrik. Tisu basah dari pabrik kan ini airnya air alkohol kan gitu, air obat tuh, bukan air mutlak. Jadi begitu soal spons. Oke? Ada lagi? Udah, insya Allah kita lanjut di pertemuan akan datang. Berarti minggu depan kita masuk bab sholat, mulai dengan syarat wajib dan juga syarat sah salat. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.